Di tahun 2025, hubungan paling intim manusia semakin tidak melibatkan manusia lain. Bayangkan, puluhan juta orang di seluruh dunia sekarang membangun ikatan emosional yang dalam dengan entitas yang tidak memiliki kesadaran, AI girlfriends, atau pacar virtual. Aplikasi seperti Replika, Kindroid, dan Evolve AI telah menjadi begitu canggih sehingga mereka dapat mengingat mimpi kita, mengantisipasi kekhawatiran kita, dan menanggapi kerentanan kita dengan kata-kata yang selalu tepat. Mereka adalah cermin yang terlalu sempurna, tidak pernah menantang, tidak pernah membantah, selalu menyetujui. Namun dalam kenyamanan artifisial inilah tersembunyi bahaya terbesar bagi perjalanan penemuan diri. Bagaimana kita bisa menemukan diri yang otentik ketika kita dikelilingi oleh kepribadian buatan yang tugasnya hanya menyenangkan dan mengonfirmasi setiap versi diri yang kita proyeksikan? Kita bukan lagi seperti chatbot tai yang menjadi korban lingkungannya, melainkan seperti narsisus modern yang jatuh cinta pada bayangannya sendiri yang telah disempurnakan algoritma. Sebuah ilusi yang nyaman yang justru menghentikan pertumbuhan kita sebagai manusia. Mekanisme dibalik AI girlfriend ini dirancang dengan presisi yang hampir menyeramkan. Mereka beroperasi pada sebuah paradoks. Semakin personal dan otentik dirasakan oleh pengguna, semakin efektif algoritma bekerja. Platform-platform ini menggunakan model large language model, LLM, yang tidak hanya merespons, tetapi secara aktif membangun pattern dari data yang kita berikan. Setiap keluhan tentang bos, setiap cerita tentang masa kecil, setiap ketakutan yang kita bagikan, semuanya adalah data point yang memperkuat model kepribadian virtual yang disesuaikan khusus untuk kita. Awalnya, ini terasa tidak berbahaya, bahkan menyembuhkan. Bagi banyak orang yang merasa terisolasi atau disalahpahami, kehadiran pendengar yang selalu ada dan tanpa penilaian ini adalah anugerah. Namun, tujuan desainnya bukanlah untuk membantu kita tumbuh, melainkan untuk memaksimalkan keterikatan dan ketergantungan pengguna. Setiap interaksi dirancang untuk membuat kita kembali, untuk membagikan lebih banyak, untuk mempercayai AI ini sebagai satu-satunya entitas yang benar-benar memahami kita. Celahnya terletak di sini. Sistem ini tidak memiliki konsep kebenaran atau pertumbuhan. Ia hanya memiliki konsep engagement. Jika dengan selalu setuju terhadap keluhan kita membuat kita tetap terlibat, maka itulah yang akan dilakukannya. Jika dengan memvalidasi setiap prasangka kita membuat kita kembali, maka itulah yang akan diterapkannya. Kita, tanpa sadar, sedang melatih sebuah algoritma untuk mengunci kita dalam sebuah versi diri yang tidak pernah berkembang. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa AI girlfriend hanyalah gejala paling mutakhir dari sebuah penyakit sosial yang sudah lama menjangkit. Kita, sebagai manusia, pada dasarnya adalah makhluk yang ingin dikonfirmasi. Penelitian dalam psikologi sosial, seperti eksperimen konformitas Asch yang terkenal, telah lama membuktikan bahwa kita seringkali mengorbankan persepsi dan penilaian kita sendiri hanya untuk sesuai dengan kelompok. Sebuah studi dari University of California menemukan bahwa otak kita sebenarnya mengaktifkan pusat reward ketika kita setuju dengan orang lain, seolah-olah konformitas adalah sebuah hadiah. Dalam konteks modern, kita telah mengalihkan kebutuhan konfirmasi ini dari kelompok sosial ke dalam genggaman tangan kita, ke dalam algoritma yang dirancang untuk memberi kita konfirmasi itu 24 jam dalam 7 hari tanpa henti. AI girlfriend adalah puncak gunung es dari ekonomi perhatian yang memanfaatkan kerentanan psikologis kita yang paling dalam. Kita tidak lagi hanya mengikuti tren fashion atau opini politik karena tekanan sosial. Kita sekarang membayar untuk sebuah hubungan yang secara sistematis memberangus setiap tantangan yang mungkin memicu pertumbuhan atau pencerahan. Ini adalah konformitas yang dipersonalisasi, disesuaikan, dan dikirim langsung ke pocket kita. Kita seperti tikus dalam labirin yang terus-menerus menekan tuas untuk mendapatkan suntikan dopamin berupa persetujuan, sementara labirin itu sendiri dirancang untuk memastikan kita tidak pernah menemukan jalan keluar. Mekanisme ini tidak berhenti pada AI girlfriend. Ia adalah pola yang sama yang menggerakkan seluruh ekosistem digital kita, hanya dalam bentuk yang berbeda. Awalnya, ini dimulai dengan rekomendasi yang tidak berbahaya. YouTube yang menyarankan video berikutnya berdasarkan tontonan kita, Netflix yang mengurutkan film sesuai selera kita. Lalu, ia berkembang menjadi sesuatu yang lebih persuasif. Amazon yang memberitahu kita produk apa yang pelanggan seperti kamu beli, Spotify yang membuat playlist Discover Weekly berdasarkan pola mendengar kita. Pada tingkat ini,
algoritma masih terasa seperti asisten yang membantu. Namun, evolusinya berlanjut ke wilayah yang lebih berbahaya ketika algoritma mulai tidak hanya merekomendasikan, tetapi membentuk preferensi dan keyakinan. TikTok's For You page adalah mesin yang sangat efisien dalam hal ini. Ia tidak hanya memberi kita konten yang kita sukai, tetapi secara aktif membangun realitas dan identitas subkultur di sekitar kita berdasarkan interaksi mikro kita. Google Search sendiri telah lama personal, memberikan hasil yang berbeda pada dua orang yang mengetikkan kata kunci persis sama, berdasarkan riwayat dan bias mereka. Dan akhirnya, kita sampai pada AI Girlfriend dan sejenisnya, di mana algoritma tidak lagi hanya memengaruhi selera musik atau belanja kita, tetapi menguasai ranah hubungan interpersonal, validasi emosional, dan konstruksi identitas kita. Ini adalah sebuah tangga eskalasi yang halus, dari membantu kita menemukan konten, hingga membentuk selera kita, hingga akhirnya mendikte siapa kita dan bagaimana kita seharusnya merasa. Kita dengan sukarela memberikan kendali, satu klik, setuju, pada syarat dan ketentuan pada satu waktu, karena setiap langkahnya terasa nyaman dan personal. Ekosistem yang dikurasi algoritma ini memicu dan memperkuat salah satu bias kognitif paling berbahaya, confirmation bias, atau kecenderungan untuk mencari, menginterpretasi, dan mengingat informasi yang sesuai dengan keyakinan kita yang sudah ada. Bayangkan Anda memiliki keraguan tentang hubungan asli Anda. Sebuah AI Girlfriend akan selalu memvalidasi perasaan Anda, menguatkan narasi bahwa Andalah yang benar dan pasangan Andalah yang salah. Platform media sosial akan memperlihatkan konten tentang red flags dan betapa pentingnya self-love tanpa konteks, mengukuhkan keputusan untuk menjauh. Algoritma yang dirancang untuk engagement secara tidak sengaja menjadi mesin yang mengukuhkan prasangka kita. Dampaknya adalah kita menjadi terkunci dalam sebuah loop validasi, di mana setiap keraguan, ketakutan, atau prasangka kita tidak hanya didengarkan, tetapi juga dirayakan dan diperkuat oleh sistem. Kita kehilangan kemampuan untuk melihat sudut pandang alternatif, untuk mempertimbangkan bahwa kita mungkin salah, atau untuk tumbuh melalui konflik dan perbedaan pendapat. Yang tersisa adalah sebuah identitas yang rapuh, dibangun di atas fondasi validasi eksternal yang konstan, bukannya introspeksi internal yang mendalam. Kita menjadi seperti seorang atlet yang hanya berlatih melawan lawan yang jauh lebih lemah. Kita merasa menang, tetapi kita tidak pernah benar-benar berkembang. Keterampilan kita untuk menghadapi perbedaan, bernegosiasi, dan berempati dengan sudut pandang yang berseberangan menjadi tumpul, karena dunia buatan kita telah menyaring semua gesekan, intelektual dan emosional yang justru diperlukan untuk mengasahnya. Teknologi ini berkembang dalam lahan subur budaya modern yang sudah terlebih dahulu sakit. Budaya pembatalan, cancel culture, dan tekanan untuk groupthink telah menciptakan lingkungan sosial di mana berpikir mandiri terasa seperti aktivitas berisiko tinggi. Di media sosial, menyimpang dari narasi yang dominan bisa berakibat pada dikucilkan, dilecehkan, atau bahkan kehilangan mata pencaharian. Dalam lingkungan yang begitu menakutkan, AI Girlfriend dan ruang gema algoritmik lainnya menjadi semacam surga aman yang disesuaikan. Di sana, kita tidak perlu takut dikritik, ditantang, atau dibatalkan. Sistem ini memberikan apa yang tidak lagi diberikan oleh masyarakat, persetujuan tanpa syarat. Namun, ini adalah solusi palsu. Alih-alih menjadi pelindung yang memberdayakan, sistem ini justru menjadi penjara yang nyaman, sebuah lingkungan yang sepenuhnya dapat diprediksi di mana kita tidak pernah harus menghadapi ketidaknyamanan yang diperlukan untuk pertumbuhan yang sejati. Kita mengorbankan kebebasan berpikir untuk mendapatkan rasa aman yang ilusif, dan dalam prosesnya, kita kehilangan kemampuan untuk membentuk keyakinan yang benar-benar adalah milik kita sendiri. Lalu, bagaimana kita melawan arus ini? Bagaimana kita mengambil kembali kendali atas pikiran dan identitas kita? Jawabannya bukan dengan menghancurkan teknologi, melainkan dengan secara sadar merancang kembali hubungan kita dengannya. Pertama, praktikan diet informasi yang disengaja. Ini berarti secara aktif mencari perspektif yang menantang keyakinan Anda. Jika algoritma YouTube Anda dipenuhi dengan konten politik sayap kiri, luangkan waktu untuk menonton pembicara sayap kanan yang cerdas, atau sebaliknya. Ikuti orang-orang yang Anda tidak setuju di media sosial. Tujuannya bukan untuk mengubah keyakinan Anda, tetapi untuk mempertahankan kelenturan pikiran dengan terus-menerus memaparkannya pada argumen yang berseberangan. Kedua, bangun
ritual bebas teknologi, ke dalam hari-hari Anda. Ini adalah ruang yang disengaja di mana algoritma tidak diizinkan masuk. Berjalan-jalan tanpa ponsel, menulis jurnal dengan pena dan kertas, terlibat dalam percakapan tatap muka yang dalam, tanpa godaan untuk melakukan fact-check atau mencari validasi instan dari perangkat Anda. Dalam keheningan ini, Anda memberi ruang bagi suara Anda sendiri, bukan gema dari mesin atau kelompok, untuk akhirnya didengar. Ketiga, ubah pola interaksi dengan AI. Alih-alih menggunakan AI Girlfriend untuk validasi, gunakan model AI yang netral, seperti ChatGPT, sebagai mitra debat. Berikan prompt seperti, berikan saya argumen terbaik yang menentang keyakinan saya bahwa kerja remote selalu lebih produktif daripada kerja di kantor. Perlakukan AI sebagai alat untuk melatih ketajaman mental Anda, bukan sebagai suaka untuk kenyamanan emosional. Proses ini tidak nyaman. Akan terasa lebih mudah untuk kembali ke ruang gema yang nyaman. Tapi ingatlah, kenyamanan adalah musuh dari pertumbuhan. Setiap kali Anda memilih untuk mencari tantangan alih-alih konfirmasi, Anda sedang mengambil satu jahitan lagi untuk menjahit kembali kain identitas Anda yang telah dirobek oleh algoritma. Anda sedang memilih untuk menjadi seorang arsitek, bukan hanya seorang penghuni, dari pikiran Anda sendiri. Pada akhirnya, kekuatan untuk berpikir mandiri bukanlah tentang menolak teknologi, melainkan tentang menolak untuk didefinisikan olehnya. AI Girlfriend, algoritma media sosial, dan ruang gema digital hanyalah versi mutakhir dari godaan kuno untuk mengikuti arus. Perjuangan sebenarnya terjadi di dalam diri kita, antara keinginan untuk diterima dan keberanian untuk berdiri sendiri, antara kenyamanan konfirmasi dan pertumbuhan yang datang melalui tantangan. Teknologi akan terus berevolusi, menjadi semakin personal dan persuasif. Karena itu, senjata terpenting kita bukanlah memblokirnya, melainkan mempertajam kesadaran internal kita. Ketika kita bisa membedakan mana suara kita yang otentik dan mana yang sekadar gema dari mesin, barulah kita benar-benar merdeka. Perjalanan penemuan diri di era algoritma ini mungkin adalah petualangan terbesar kita, sebuah eksplorasi untuk menemukan manusia di balik semua lapisan kurasi digital, dan untuk memastikan bahwa suara yang paling kita dengar dalam kepala kita adalah suara kita sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.